memakai ini sama memakai ABG ada nggak perbandingannya bang, perbedaannya bang? Kalau dengan bensin, Bensin kalau untuk mesin 23 sekitar 7 liter perbedaan bensin. 7 liter ya. Itu kalau gas full. Kalau gas full 7 liter banding 1 tabung gas berarti ya. Berarti jauh lebih hemat bang ya. Nah, karena ini mesin pun agak besar cc-nya. Oh, cc ini mesin cc berapa nih bang? 230. 230 ya. Ya tapi jauh lebih hemat lah berarti bang ya. Jauh. Oke siap, makasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dira. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh dengan limpahan rezeki dan berkah ya. Alhamdulillah sahabat, jumpa lagi dengan saya Rendra di Dira Family. Dan pada video kali ini, kembali saya akan mengajak sahabat Dira untuk liputan di daerah Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Hari ini, rencananya akan ada kunjungan kerja salah satu anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kalbar, yaitu Bapak Sultan Pontianak Syarif Melvin Al-Qadri, yang akan didampingi oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya, Pesisir dan Laut BPSPL Pontianak, Syarif Iwan Taruna Al-Qadri. Tidak lupa juga ada beberapa tim dari PSPL Pontianak yang juga akan mengikuti perjalanan ini. Saya sendiri saat ini sudah bersama Bang Amin, yang tidak lain adalah sosok inovator, penemu konverter kit EBG. Saya sendiri sudah mengenal beliau sejak 2011 lalu, saat beliau pertama kali melakukan uji coba penggunaan konverter kit buatannya. Dan tahun 2024 lalu, konverter kit EBG ini sudah memasuki generasi ke-9 dan kata Bang Amin saat ini beliau sedang mengembangkan lagi konverter kit EBG generasi ke-10. EBG Converter Kit adalah alat untuk mengubah sistem bahan bakar mesin yang sebelumnya menggunakan bahan bakar bensin menjadi liquefied petroleum gas atau LPG. EBG Converter Kit mampu menyuplai mesin dengan bahan bakar LPG dengan kinerja yang sama apabila mesin menggunakan bahan bakar bensin dan kedua bahan bakar tersebut dapat digunakan secara bergantian sesuai kebutuhan. Dan hari ini, Sultan Melvin dan Kepala BPSPL Pontianak akan melihat langsung keunggulan konverter kit EBG ini di lapangan, yang diklaim mampu menghemat penggunaan bahan bakar hingga 70%. Untuk lokasi uji cobanya akan dilakukan di Kampung Nelayan, Dusun Sungai Tekong, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalbar. Dari Pontianak kami menempuh perjalanan kurang lebih 70 menit untuk tiba di lokasi kegiatan dengan kondisi jalan yang masih sempit dan berdebu. Alhamdulillah sahabat, sekarang kami sudah hampir tiba di Kampung Nelayan dan kami akan memarkirkan mobil di lokasi wisata Teluk Berdiri, Equator Park. Jadi inilah Kampung Nelayan, daerah yang seluruh masyarakatnya sudah menggunakan konversi BBM ke LPG untuk bahan bakar perahu bermotor mereka yang digunakan untuk mencari ikan. Tapi sebelumnya kami akan singgah istirahat dulu sebentar di rumah koordinator nelayan yang juga tenaga teknis konverter kit EBG, Bang Gusman. Jadi, ikuti terus video ini ya. Let's go! Itu saya kemarin bilang kalau mau majukan kampung salah satunya seperti itu. Baik sahabat Dira, setelah istirahat sebentar, kami akan kembali melanjutkan perjalanan ke tepian sungai untuk menjejal perahu bermotor dengan konverter kit EBG. Kami akan menuju ke titik nol Sungai Kapuas yang menjadi sungai terpanjang di Indonesia. Dan sebagai informasi sahabat, titik nol Sungai Kapuas tersebut berada di desa ini. Konon katanya, di titik nol Sungai Kapuas ini dulu pernah didirikan sebuah pendopo yang dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Qadri, yang tidak lain adalah Raja ke-6 Kesultanan Pontianak. Yang tidak lain adalah kakek buyut dari Sultan Melvin Al-Qadri, yang saat ini menjadi Raja di Kesultanan Pontianak. Yuk, mari sama-sama kita ke sana dengan menggunakan sampan bermotor dengan konverter kit EBG.
Bisa dilihat sendiri sahabat, perahu bermotor yang dinaiki oleh Sultan Melvin ini menggunakan motor 100 PK yang sudah dikonversi dengan gas LPG yang menggunakan 2 buah tabung 10 kg. Selain hemat dan ramah lingkungan, yang pastinya perahu bermotor ini akan irit banget dengan perbandingan penggunaan bensin dan gas sebesar 70%. Perahu kecil yang sedang beratraksi itu juga menggunakan konverter kit ABG dan bisa dilihat sendiri kegesitannya mantap. Sekarang kita lihat bagaimana mudahnya menyalakan motor perahu yang sudah menggunakan konverter kit ABG ini. Hanya 2 kali tarik, langsung brem, mantap sahabat. Dari mesin, langsung dihubungkan ke konverter kit, yaitu alat menyerupai kotak hitam kecil ini, dan dihubungkan kembali ke tabung gas LPG 3 kilo. Dan mesin pun berjalan dengan responsif tanpa hambatan. Oke sahabat, puas mengarungi Sungai Kapuas, kami singgah sebentar ke salah satu titik bersejarah bagi Kesultanan Pontianak. Masih ingat kan tadi, saya bilang kalau di lokasi ini dulu pernah ada pendopo yang dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Qadri, Raja Pontianak ke-6. Nah, di sini adalah lokasinya, namun sayang, kondisinya sudah tidak utuh lagi, hanya tinggal tunggul pondasi dari bangunan tersebut. Konon, katanya Sultan Muhammad Al-Qadri sangat senang berada di pendopo ini untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Makanya, Sultan Melvin, Raja Pontianak saat ini, berkeinginan kuat untuk kembali membangun pendopo tersebut dan diharapkan pendopo tersebut bisa menjadi lokasi wisata sejarah dan juga wisata bahari. Terlebih di sini merupakan titik nol Sungai Kapuas, yang jika lokasi ini ditata dengan baik, ke depan pastinya bisa menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Semoga saja bisa segera terwujud ya, amin. Namanya untuk pendopo. Ini harapan kita Sultan datang sekali lagi sebagai anggota DPD RI ini betul bisa kita bangkitkan kembali dengan jadi itu paten bukti maupun cetak refresh kembali sejarah menjadi wisata sejarah sekaligus juga wisata religius, wisata maritim kan wisata, dan kita mengharapkan ke depannya daerah ini menjadi daerah titik nol Sungai Kapuas karena muaranya Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang Indonesia. Nah di sini mulainya nih. Nah, harapan kita ke depannya mudah-mudahan bisa diperjuangkan jadi sekaligus ada dibangun monumen sini mengenang juga Raja Sultan Muhammad. Nah, kedua juga kita juga mengharapkan juga ini menjadi titik nolnya sungai terpanjang di Indonesia dan kita mengharapkan mengundang wisatawan dari baik di Kalbar maupun keluar Indonesia bisa datang melihat. Jadi mereka berkunjung sini melihat titik nol Sungai Kapuas juga ada wisata sejarah ya. Sejarah ini bahwa Raja pernah punya Sultan Muhammad. Jadi saya lihat ini punya untuk dampak kedepannya sangat luar biasa untuk wisatanya. Wisata bagi masyarakat di sini dan juga untuk masyarakat di luar daripada
Kabupaten Kuburaya ini. Makanya saya berharap nanti ke depannya supaya bisa untuk bersinergi lah antara pemerintah kabupaten dengan provinsi pusat dan provinsi dan pusat untuk bersinergi lah untuk mengembangkan wisata yang ada di Kuburaya ini. Ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Apalagi di yang saat ini saya berdiri ini tempat bersejarah. Tempatnya Sultan Muhammad pada waktu itu, yang dijelaskan tadi. Di sini ada pendopo. Beliau suka santai di sini nih. Kalau udah mau menjelang pagi matahari terbit maupun matahari tenggelam di pendopo ini. Dari itu saya berharap kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat bisa untuk bersinergi lah untuk pengembangan wisata di daerah Kuburaya ini. Itu aja. Terima kasih. Sembuhannya jauh nih. Hidup nih. Hanapi bang ya, Panggilan Nabi. panggil Napi, warga desa apa bang? Saya dari desa Bungkur Besar. Bungkur Besar bang ya. Bang, ini kan makai konverter kit ABG nih bang ya. Udah berapa lama makainya bang? Saya sudah sekitaran 3 tahun dah nih. 3 tahun makainya ya. 3 tahun. Sejauh ini gimana bang? Ada masalah nggak makainya bang? Sama ini sih enggak pernah. Nggak ada masalah apa macam-macam tapi tidak pernah ya? Enggak pernah. Tidak pernah. Cuman paling kalau kita pergi ke laut tuh paling itu ya nih kendalanya gas ya. Beku biasanya. Bukan. Atau gimana? Kalau harus dibawa naik. Oh. Hilang. Sering hilang. Makai ini sama makai ABG ada nggak perbandingannya bang? Perbedaannya bang? Kalau dengan bensin. Bensin. Kalau untuk mesin 23 sekitar 7 liter perbedaan bensin. 1 7 liter ya. Itu kalau gas full. Kalau gas full 7 liter banding 1 tabung gas berarti ya. Berarti jauh lebih hemat bang ya. Nah, karena ini mesin pun agak besar cc-nya. Oh. cc. Ini mesin cc berapa nih bang? 230. 230 ya. Ya tapi jauh lebih hemat lah berarti bang ya. Jauh. Oke siap. Makasih bang. Oke sahabat Dira, setelah tadi kita melihat bagaimana pengaplikasian konverter kit ABG di sampan bermotor, sekarang kita akan meninjau tempat pembuatan perahu fiber yang juga merupakan binaan dari Bang Amin. Udah bisa buat orang, saya bilang balik ke kampung nih. Kalian bikin lah, kembangkan usaha ini biar orang kampung bisa. Kalau tak ke laut atau apa namanya buat usaha ini ya. Karena Pak panas Pak. Jadi mereka ada usaha ini. Nah tapi ini usaha pun ke toko-toko, ke perusahaan-perusahaan besar mereka nggak kaya. Ini bantu nelayan kita, masyarakat kita ini luar biasa. Kualitasnya sama. Oh, macam ini mereka nggak tahu. Ini mau pesan tebal, pesan tipis bisa. Yang terpenting Pak Iwan,
Mereka tahu bagaimana main ombak. Tak menjam. Kalau yang di toko-toko menjam. Tak main Paling pulang aja ya. Ini kayu lah kuat ini. Nah, ini mau Sama saya dulu punya speed pun saya buat tuh dari ini fiber. jadi awal-awal di Sultan kita mau mengubah masyarakat ini dipakai fiber tidak gampang. Ini karena fiber dengan kayu. Nah, barulah mereka mau familiar dengan fiber. Tidak mudah mengubah mindset mereka 10 tahun yang lalu. Sangat banyak menentang. Itu pendekatan, lama-lama ubah mindset mereka. Saya bilang kalau fiber, kalau rusak, tidak perlu banyak-banyak. Iya. Tapi kalau kayu, mungkin Dia habis. kena hujan, kena air, gampang, kena apa? Kena panas. Ini ada lubang, nggak tempel ya. Kalau kayu renggang, itu mau 1 minggu baru bisa selesai. Kemudian rapat, baru 1 minggu tak not gitu. Kalau ini kan rusak, langsung hitung hari ya. Tampal lalu rendah, rendah, itu menit. Nah, ini ya. Nah, ini saya mau nanya nih, kebetulan Sultan ada di sini nih. Ini ada Pak Iwan nih. Kalsel. Ah. Babel siapa Babel? Babel ya? Saya. Ah, Babel ya pengembangan ini. Papua ya. Kamu kena Papua? Banyak dari nelayan-nelayan di sini kan. Semoga ada dorongan dari KKP. Sedangkan harus ini kan KKP, Pak. Bukan SDM punya, ini KKP yang apa SDM yang ngambil ini. Jadi bisa buka lapangan kerja baru, Pak. Jadi dari sekarang yang misalnya sini ada 60, ini jadi ngambil sendiri, Pak. Di sana dari tempat lain itu ada 3, ada 7 untuk ekspor-ekspornya itu. 1 tahun mereka kali Gampangnya udah. Mana ini? Iya. Nah, ini semua ini datang baru ini. Ayo sini. Mana yang ya. Sini. Nah, ini. Jatuh. Masuk semua, Pak. Agak apet bang, agak apet bang. Tuh dia. Baik sahabat Dira, demikian liputan saya hari ini di Kampung Nelayan. Semoga semua informasi yang ada di video ini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi bagi kita semua untuk berbagi. Sekarang kami akan melanjutkan perjalanan pulang ke Pontianak. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. And bye.